is down, what's left is right. Dari Bekasi ke Jakarta nyobain naik bus listrik. Ini bakal jadi rute bus listrik terjauh se-Indonesia. Dengan jarak kurang lebih sekitar 520 km sekali jalan. Pasti kalian bakal penasaran kan, apakah baterainya kuat, berapa kali ngecas, gimana manajemen waktunya, dan yang paling penting gimana perbandingan biaya listrik dengan bus konvensional yang masih menggunakan BBM solar. Semua akan kita bahas di video ini. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Halo teman-teman semua, selamat sore. Pada sore hari ini aku berada di Bekasi. Tepatnya berada di poolnya PU Sumber Alam yang berada di wilayah Pondok Ungu, teman-teman. Ini adalah pool terbesarnya PU Sumber Alam yang berada di wilayah barat. Dan hari ini aku akan naik bus Sumber Alam, bukan Sumber Alam yang di sana. Kalau New Generation udah pernah nyobain, gokil, keren. Kita akan nyoba bus yang lebih keren lagi dan bisa dibilang ini bus masa depan. Yang mana ini adalah masa uji coba bus tersebut. Nah itu dia, bus listriknya Sumber Alam. Kalau teman-teman ingat, beberapa waktu yang lalu aku pernah naik bus listrik uji coba juga akap dari Cilacap menuju ke Jogja, antar kota, antar provinsi, kurang lebih sekitar 200 km, dan itu operatornya adalah efisiensi. Sekarang di uji coba lebih jauh lagi, kurang lebih sekitar 520 km dari Pondok Ungu Bekasi menuju ke Yogyakarta via jalur selatan. Ini dia busnya dengan keberangkatan jam 17.30. Untuk harga tiketnya Rp170.000 dan ini kurang lebih sekitar uji cobanya sekitar 1 bulanan sampai tanggal 24 atau kapan gitu, nanti aku cantumin ya tanggalnya berapa. Sebelum kita menuju ke sana, aku mau nunjukin ke teman-teman poolnya Sumber Alam yang berada di Pondok Ungu. Ada apa aja, oke? Kita mulai dari depan. Nah, di sini ada dua busnya Sumber Alam yang bisa dibilang ini bus barunya ya. Lurusanku ini adalah bus Antasena pakai sasis Hino RK260, bodinya Legacy SR3 XHD, tapi fontnya Jetbus. Ya, ini rutenya ke Jogja via jalur selatan. Yang ini yang spesial. Kemarin tuh Sumber Alam memperingati atau ulang tahun yang ke-50. Acaranya gede-gedean, kemarin aku diundang. Tapi sayangnya kala itu aku lagi berada di Vietnam, jadi nggak bisa menghadiri acaranya Sumber Alam. Tapi untuk unit ini kita udah pernah nge-review. Kita udah tanya-tanya sama Pak Antoni tentang filosofinya, mulai dari livery, terus kenapa milih Trijaya Union. Terus interiornya ini juga interior yang cakep banget karena eksekutif New Generation, yang mana interiornya terinspirasi dari kereta api. Untuk harganya kalau nggak salah 260.000, yaitu dari Pondok Ungu tujuannya ke Yogyakarta sampai ke Wates, tapi via Solo. Jadi lewat Trans Jawa nih teman-teman, langsung nggak mampir-mampir di rumah makan. Kalau teman-teman cari di website Sumber Alam, dia itu ada tulisannya NG, New Generation gitu. Sekarang kita langsung aja masuk ke dalam kantornya untuk menuju ke loket, ngambil tiket yang udah aku pesan secara online. Ini adalah suasana di sore hari untuk loketnya Sumber Alam. Lagi antri teman-teman. Kita geser ke sini aja ya. Ini ada loket box, tapi kayaknya lagi mati deh. Jadi kita bisa pesen gitu. Nah, aplikasi Sumber Alam tuh modelnya kayak gini nih teman-teman. Aku bisa pesen di sini, tapi lagi mati. Oke. Dan ini yang New Generation nih. Bannernya ada di sini.
Airbus Experience, karena emang ketika berangkat itu ada kayak semacam announcementnya kayak pesawat gitu. Ergonomic comfort seat. Gokil sih ini. Teman-teman kudu nyobain sih, harganya cuma Rp260.000. Dari Jakarta ke Jogja. Startnya kalau nggak salah dari BSD deh ini. Ada 4 unit yang model kayak gini. Untuk rute NG New Generation itu lewat utara nih teman-teman. Ada yang keberangkatan Ciledug, ada yang keberangkatan Polris apa BSD aku lupa teman-teman. Nanti aku tak cek ya lagi. Nah, keberangkatan dari timur itu dia muter dari Wates, Sentolo, Jogja, Klaten, Kartosuro langsung tol Trans Jawa tanpa mampir di rumah makan. Dulu unitnya seperti ini, tapi sekarang unitnya pakai NG. Ada juga sih yang kayak gini, yang 36 seat harganya Rp190.000 atau berapa ya aku lupa. Di sebelah sini ada musola, kalau teman-teman mau sholat bisa wudhu di situ, dan toiletnya ada di sini. Udah 5 mas? Kan diisi di perintis, bawa lagi ke sini, ngabisin 4%. 1% pas pengecekan tadi pagi. Oh iya. Ini udah nyala lagi nih? Belum? Belum. Ngecek aja. Oh iya. Oke, siap. Ntar kalau mau nyalain kabari mas yo. Ada bedanya mas, ada tulisan ini. Oh gak ada bedanya? Serius? Oh. Tak pikir ada kayak apa gitu. Oh, ngisi angin. Di laporan drivernya tuh nyalanya cuma di rem. Di rem? Puter kayak engine starter. Udah nyala gini doang. Untuk pemesanannya cukup mudah. Selain WA kantor atau agen, kalian bisa mengunduh aplikasi Sumber Alam. Aplikasinya ini tuh enteng banget dan bisa dipakai satset. Karena tampilannya yang sederhana dan mudah dipahami. Ya ibaratnya kayak BCA Mobile lah ya. Tentukan titik awal dan tujuan, lalu pilih tanggal dan jumlah penumpang. Uniknya, aku pesen tuh H-30 pun masih bisa dibeli di aplikasi loh. Cari bus yang ada kodenya, bus listrik, keberangkatan jam 5:30 sore dari Pool Pondok Ungu, Bekasi. Pilih seat dan kalian bisa tambahkan add-on order ojek motor sekalian dari aplikasi ini untuk kedatangan esok hari di poolnya Sumber Alam Jogja. Isi data diri dan bayar deh, simple kan? Lalu di sebelah sini ada angkringan, tapi angkringannya tutup, dan di sini adalah pangkalan ojek. Jadi kalau misalkan teman-teman itu pemesanan tiketnya melalui Sumber Alam aplikasi, yang ada di aplikasi, itu ada add-onnya. Jadi kalau misalkan kalian butuh pengantaran ojek, itu daripada nanti misalkan di sini kalau zona merah ojek online susah, langsung aja booking di aplikasinya Sumber Alam yang kerjasama dengan ojek pangkalan yang ada di sini. Gokil loh, kerjasama bus dengan ojek. Ada 2 tarif kalau di sini, di bawah berapa kilo sama berapa kilo, nanti aku cantumin ya. Kan biasanya kan nyampe sini kan sekitar malam ya, bukan malam sih, subuh gitu, jam 3, jam 4 gitu. Sekitar 15 menit menjelang keberangkatan, bus listrik Sumber Alam dipersiapkan di jalur keberangkatan. Buat yang penasaran, ini tuh sebenarnya unit yang sama yang digunakan uji coba Cilacap Yogyakarta yang dulu dioperatori oleh bus efisiensi. Cuman kali ini spesial uji coba 500 km di branding Kalista yang bersinergi dengan Sumber Alam. Dan kebetulan Sumber Alam pun juga baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-50 di bulan Mei kemarin. Nanti pas aku review, aku akan sisipkan juga footage perjalanan pas dia jalan sebagai efisiensi ya, untuk bagian-bagian jeroan bus yang nggak sempet ke review pada perjalanan kali ini. Nah, pas di posisi ini, coba deh kalian amati dimensinya, terutama tinggi bus ini. Tingginya selisih ya? Tingginya selisih sama yang sebelah. Selisih 30 cm mas.
Oke teman-teman, ini dia busnya udah ready di jalur keberangkatan pukul 17:17. Keberangkatan 17.30 dan bisa kita lihat dimensinya ini berbeda banget dengan bus yang ada di sebelahnya. Kalau di sebelahnya tingginya 3,9, tipenya XHD atau Super High Deck tinggi. Kalau ini cuma 3,6 karena regulasinya itu bus-bus di luar negeri itu cuma 3,6 maksimal ya. Bagasinya juga gak terlalu gede, tapi dia plong. Isi mas. Nah, bagasi di sini, untuk baterainya ada di sebelah sini. Kita lihat baterainya. Oh, ini baterainya. Kapasitasnya 303 kW kWh. Oke, 303 kWh. Baterainya kayak gini teman-teman. Ini gak mas? Bisa melembung gak kayak di HP gitu? Masih dicari ya. Oke. Ini namanya baterai yo. Kalau kita ngambil view agak mundur sedikit, ini bisnya kayaknya panjang banget ya. Padahal panjangnya itu sama-sama 12 meter teman-teman. Cuman karena dia pendek, jadi kelihatan lebih panjang. Kalau misalkan kita bandingin sama yang sana, sebelah itu kan 3,9, jadi kelihatannya bantet gitu. Untuk liverynya ini beda dengan ketika kita pas naik efisiensi kemarin kan masih polos gitu ada tulisan efisiensinya. Sekarang udah di branding, dikasih livery yang unik, cakep. Sumber Alam kolaborasi dengan Kalista, member of Indica Energy Group. Buat teman-teman yang belum tahu, Kalista ini adalah penyedia ekosistem kendaraan listrik, terutama untuk yang bus dan lain sebagainya. Ada juga yang kayak Hiace, ada yang juga kayak kendaraan lainnya yang sifatnya itu komersial. Jadi kayak ekosistem itu gak cuman bus doang. Jadi kayak pengecasannya, segala macam tetek bengeknya kan udah disediain sama Kalista itu sendiri teman-teman. Lalu untuk mesinnya ada di sebelah sini. Nah, di sebelah sini kalau nggak salah ya di sini tuh mesinnya. Terus di mesinnya itu ada banyak banget aparnya. Kalau misalnya terjadi hal tidak diinginkan, dia langsung aparnya langsung nyemprot biar nggak terjadi kebakaran. Terus ini ada coolernya untuk mendinginkan baterai sama mendinginkan transmisi penggeraknya teman-teman. Oh, kok kayak gini? Ya kalau misalnya untuk torsi yang lebih besar itu otomatis dari baterai dari mesin kan lebih panas. Oh gitu, berarti bener ya, kalau kendaraan listrik itu torsinya mesti lebih besar ya? Iya, ini juga dari besarnya mas, jadi nggak semuanya tenaganya itu dikeluarin juga. Sama emang kecepatan juga di limit kan, ini kan limitnya sampai 93 km per jam? Itu limit ya, kalau misalnya limitnya dilepas mungkin bisa lebih dari itu. Masih asing mas, biasanya kan mesin diesel gitu ya? Asing. Iya. Mas juga awal-awal juga bingung ya? Vendornya juga ada mas, beberapa kayak CATL itu emang dari baterai, dari komponen-komponen banyak dari CATL. Ininya safety-nya ini ada apar. Oh, ada aparnya, jadi misalkan kejadian langsung nyemprot gitu dia? Tuh ada, ini yang biru-biru itu apar. Oh, yang biru-biru apar. Iya. Enak coolernya barang mas. Mas gini kalau nyuci gimana mas? Ini nggak boleh kena? Kalau nyuci ya paling eksterior mas. Tapi kalau untuk ini disemprot aja, paling dilap. Oh dilap aja ya? Oh kan nggak langsung disentor, ini nggak boleh ya? Nah yang ngeri. Dan seperti yang kita tahu bus listrik itu pasti tarikannya kontan, torsinya gede. Nah ini kita coba, kemarin kita nyoba di jalur non tol. Sekarang kita akan nyoba di jalan tol teman-teman. Gimana kapasitas baterainya, bisa buat berapa kilo dan ngecasnya berapa kali. Nanti kita akan buktikan di jalur sepanjang Jakarta menuju ke Jogja ini. Untuk armadanya ini dari Higer Cina teman-teman. Jadi untuk bus listrik itu sementara ini masih build up langsung dari Cina. Mulai dari partnya sampai ke seatnya itu dari Cina semua, dikirim dalam bentuk utuh kayak gini. Nah di Indonesia udah ada belum yang membuat? Sebetulnya udah ada sih kayak bus-bus listrik, low deck itu kan untuk kebutuhan dalam kota. Nah ini modelnya yang coach, yang jarak jauh. Sementara kayaknya masih belum ada, tapi kemarin aku lihat di karoseri Laksana itu udah ada sasisnya bus listrik masuk. Hyundai apa BYD aku lupa, kayaknya Hyundai deh. Nah mungkin akan dikembangkan juga sama Laksana karoseri lain mengenai bus listrik seperti ini. Tapi untuk ini yang Higer, yang CBU teman-teman. Jadi langsung build up, langsung komplit dari
negeri Cina sana. Emang Cina sih sekarang jadi rajanya EV ya di dunia kayaknya ya. Kemarin aku ke Cina tuh, wah bisnya gokil. Lalu kalau kita lihat dari sisi eksteriornya, bagian luar ini ada beberapa kamera tuh. Satu, di ujung sana juga ada, depan ada, samping sini juga ada. Kemarin aku pas ikut efisiensi, ketika busnya itu ada objek yang mendekat, itu dia langsung memproyeksikan kayak 3D gitu teman-teman. Jadi bus ini tuh benar-benar udah lumayan canggih. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Aku baru inget kala itu aku naik ini tuh kedinginan karena AC-nya dingin banget. Terus aku tanya sama salah satu yang awal, kayak mekaniknya atau teknisinya gitu. Dia pakai AC-nya ini ternyata suppliernya atau masih satu keluarga dengan Songse teman-teman. Songs. Makanya AC-nya dinginnya udah kayak freezer. Nah untuk dashboardnya seperti ini, standar. Ya kayak bus-bus di Indonesia sih. Terus ini juga ada CCTV-nya, ini kayaknya 360 derajat deh. Bisa di depan, bisa menghadap ke sini. Lalu untuk transmisinya di sini D, N, R sama L. L itu apa ya? Aku lupa. Ini ada handbrake-nya, ini matic, cuman gas dan rem doang. Aku waktu awal nge-review itu tak pikir ini Hyundai teman-teman. Ternyata Higer, soalnya ini sama loh, hampir sama. Cluster instrumennya dia ini udah kayak Scania New Bus Generation, start dari Pondok Ungu 95%. Nah untuk pengisiannya di sini tuh ternyata di daerah Pulau Gadung sana, di Jalan Perintis apa lupa aku. Jadi buat bolak-balik sama buat ngecek tadi pagi tuh berkurang sekitar 5% teman-teman. Terus aku baru sadar di sini ada TV-nya. Kemarin aku kayaknya nggak ada deh. Terus aku nggak lihat ya, apa nggak dinyalain. Ini ada TV-nya teman-teman. Dan ini ada head unitnya seperti ini, tapi standar sih kayaknya. Sekarang kita ke kursinya. Nah, kursinya seperti ini teman-teman. Ya standar sih. Ini kursinya ini kalau nggak salah dari Vega Seat. Vega Seat itu Hong Kong. Jadi ya Hong Kong kan masih satu wilayah kuasaannya Cina ya, jadi full ini buatannya Cina. Untuk tingginya kan nggak terlalu tinggi, 3,6 atau 3,5 aku lupa, 3,6 kayaknya. Jadi untuk duduk dengan driver itu hampir sejajar. Agak aneh sih, biasanya kan naik bus itu SHD, driver di bawah, itu di sini teman-teman. Kita sekarang ke belakang. Nah, dia juga punya pintu tengah di sini. Total kapasitas ada 40 seat. Dengan jarak antar seatnya ini longgar banget. Nah, kita ke belakang. Di belakang sendiri tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Lebih dari 40. 41 ya, 41 ini. Gak ngitung sih. Yang jelas di sini tulisannya 41. Dan di belakang sini, di dekatnya emergency exit ini, dia lebih plong. Karena emang untuk akses keluar sih ya. Dan untuk kapasitas ini harusnya bisa lebih. Karena tapi masalah regulasi dan masalah GVW mentok 16 ton, jadi kursinya dikurangin. Harusnya bisa lebih rapat lagi, bisa lebih bawa penumpang lebih banyak lagi. Medon meneh. Medon. Oh, adoh kok. Wis nutupi kang aku kabeh iki lah. Ya. Sennya udah kayak di ICU rumah sakit. Terus kalau dia jalan di bawah 15 km per jam ke 20 gitu, ada suara teng 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 gitu. Jadi kayak memberikan apa ya, warning kepada orang di sekitarnya itu bahwa ada bus. Karena kan ini nggak ada suaranya sama sekali teman-teman. Nggak ada suaranya, bener-bener halus gitu. Nah, start dari Pondok Ungu dengan baterai kita lihat berapa, 94. Now, please allow me to introduce the safety instruction for riding the bus. Safety tips. Everybody is responsible for the safety of the bus. Therefore, it is prohibited to carry any inflammables or explosives
For safety of you and others, flammable and explosive materials, arms and ammunition, radioactive elements and containers, corrosive and poisonous articles, if you carry or discover others to carry any dangerous items, please contact the driver or the conductor immediately and call for disposition. Please put your baggage into the baggage holder above your seat. Nah, di atas ini ada kayak semacam video safety instruction, tapi ini dari hidernya sendiri ya. Jadi langsung di dalam head unitnya udah tertanam fitur safety instruction dari Cinanya langsung. Kak, gue pernah lampu merah ini. Joknya dalang. Oh, oke. Kursi dalang nih, Pak. Dalang. Berarti buatan mampir-mampir nih, Pak, nggih? Langsung Cikamurang. Ini bener-bener nggak kerasa apa ya, mesinnya emang nggak ada, mesinnya juga bukan mesin diesel, mesin listrik. Ini malah yang kenceng tuh suara AC-nya, teman-teman. Kita coba, ntar kalau udah masuk tol kita ke belakang ya. Anak bapak nggih, Pak nggih. Ya anak ini ngarep. Kalau mau bagasi. Bekasi ya? Telepone Bekasi. Dilempet kena iki, Pak. Iya gitu. Hujan sore hujan. Kamu tahu lagi? Hujan nah aku jemurin nemburi dari kamera nih. Ada ngapain ya? Kamera dulu bisa dengar jalan ngopel. Gue ngomong ngerti ya. Ngomong ngerti sebenarnya nanti mana. Kerja dulu buat terus. Tapi jangan. Perbedaan. Gitu mobil gue gak mau. Hah? Gitu mobil gue gak mau. Ikhlas ke Gus. Gon gue sembuh. Mas mana yang mabur? Hai mabur. Ketok. Snack. Apa snack? Snacknya bis listrik ketok. Ini ngiji-ngiji dia jangan kakak dia sudah juga dulu. Masuk Bekasi Barat 18.06. Niki mentok 90 ya, Pak? Iya. Lampu angkatnya naik gue. Oh, ampernya naik. Oh, berarti santai-santai mawon ya.
90 kan ya kita tepat lah kalau udah naik. Ya kita ngurangin. Iya, ngurangin kecepatan. Turun dulu lagi terus kita lagi. Nek menurut jenengan perbedaannya apa, Pak? Buatan krungu suara mesin berarti nggih nemuan. Iya, ya ini ada persenalannya. Oh nggih. Enggak ada persenalannya nggih. Kaki kirinya kita enak. Kaki kiri ini leran sih. Lagi. Tarikan nggih lebih satset. Iya. Nek minusnya apa, Pak? Minusnya Nek dari sisi pengemudi jenengan. ya kalau bagiku ya kayaknya ya nyaman-nyaman aja ya. Nyaman-nyaman aja nggih. Iya. Ya mungkin karena ya, tarikannya kan sering cepat naik gitu nya buat kecepatan. Jadi kita ya maaf ya agak ketinggalan lah sama. Oke. Mungkin kalau kecepatan ya bisa kita ngimbangi sih. Nah, kalau jalan-jalan biasa mas. Iya. Ya. Bisa nyesakin lagi kita. Bisa. Buat nyalip-nyalip. Kalau di tol itu udah. Oh wes, ambil kiri mawon. Iya. Santai mawon. Iya. Jalan-jalan kok songgo mboten Nah, masih buat bisa kita nyasar. nyalip-nyalip itu kan Enak. cepet toh, Pak. Nggih. 70 udah kenceng kita ya. Ya, kalau jalur biasa 70 udah kencang. Kalau di sini 70 ya di beli buri nih, Pak. Truk. Salip truk. Kalau temanku mana? Yang nggak mampu. Gak mampu. Gampang naik berarti nggih temperaturnya. Kecepatan tinggi ya. Di atas 80 gitu udah naik. Udah cepet naik nggih. Tapi sebenarnya ya sama aja ya. Sampingnya itu sama aja. Nah, sampai bodo ae. Iya. Kalau beda jauh lah. Soalnya di jalur bawah nggih. Iya. Cepet. Kalau agak merayap gini nah kita nyaman ini. Pas ini Pak ya. Iya, nyaman. Ini pas ini ya. Iya. Ideal ini. Iya, gitu kan. Hampir nggak bakal naik tuh. Panas. Bocil yang kecil pendek ini. Kadang-kadang rapet gini maksudnya. Rapat malah. Nah iya kita nyampe. Gak malu Ya kan? nyamain. Nggak malu. Standar kita ya 80 sampai gimana itu 75 80 nggih. Iya. Tapi kita bisa normal terus malah. Oh. Kalau 85 ke atas Udah cepet iya. naik. Iya. Temperaturnya seperti itu, Pak. Ya? Temperaturnya yang mana? Ini. Oh, 92 ini ya? Iya. Oh. Kalau lampu geber terus juga langsung naik cepet banget. Oh gitu. Iya. Gini. Santai mawon, Pak. Iya. Cari garis aman terus kita harusnya. Iya, harus ben awet, Aman, nyaman. nyaman gitu. Standar lah harus di atas 80. Iya, yang direkomendasikan gitu. Iya. Standar. Dan waktunya juga udah memadai, cukup lah. Iya, Nggak terlalu beda jauh. iya sama yang ya. Iya. Oh, makanya ini udah berangkatnya agak awal nanti ya. Belakangnya masih ada. Telat ini, Mas. Malah telat. Iya. Oh. Hampir jam 6 sih kita tadi. Iya. Tapi yang di belakang kan masih ada toh. Iya, ada. Yang jam setengah 8, jam 8. Kalau gini saya geber terus ya naik lah. Naik lagi? Iya, naik cepat. Soalnya kita harus benar-benar ngatur Pinter kecepatan. ngatur. Iya. Nggih. Udah 80. Kita lihat udah berapa persen KWH-nya yang masuk 85. Harganya 210.000.
Misalkan dibandingkan dengan bus diesel konvensional di belakang, tentang biaya listriknya. Kalau tadi aku hitungan secara kasar sih sekitar